Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan hadir pada malam hari ini, wakil khusus kepada guru kami Ustaz Sofyan Tauri selaku Ketua Umum Majelis Maulid Arba'in sama-sama dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa para panitia penyelenggara alhamdulillah semuanya kita insyaallah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Buktinya adalah Allah mampukan kita untuk hadir di dalam majelis ilmu, hadir di dalam majelis maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini bertepatan juga ada acara di alun-alun. Ini luar biasa ya, pujian untuk kita untuk istiqomah ini luar biasa. Kalau saya jangan ditanya, saya tidak mampu untuk istiqomah saya semuanya, masya Allah. Tiap malam hadir, masya Allah. Itu luar biasa, berarti orang yang sudah bisa beristiqomah itu tandanya Allah Taala sudah berikan punya karomah. Nah, selagi mau masih istiqomah, insya Allah itu tanda orang itu berkah. Begitu pula orang yang masih mau taat, tanda dia masih dalam keadaan ma'rifah. Jadi kalau kita bayangkan nih, sebelum kami bacakan kitab Haulal Ihtifal, kalau kita bayangkan nih, kita punya tubuh, kita punya jasad masing-masing, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya badan, segala macam anggota tubuh kita nih, semuanya masih bergerak. Itu tanda apa? Itu tanda bahwa jasad ini masih hidup, nyawanya masih ada, rohnya masih ada. Kan kayak gitu. Kalau sudah terbaring, kaku, tak bergerak lagi, itu tanda barang sudah mati. Kita melihat jasad terbaring di depan kita, napasnya tidak ada, uratnya tidak bergerak, jantungnya tidak berdetak, semuanya tidak bergerak, kaku, itu tanda jasad sudah mati, disebutnya. Tapi kalau orang itu masih tangannya bisa bergerak, jarinya masih bisa bergerak, napasnya masih ada, napasnya keluar masuk, jantungnya berdetak, dan nadinya berdenyut, tanda bahwa orang itu masih hidup. Begitulah perumpamaan ketika seseorang itu masih
masih berbuat taat, ada harokat dalam tubuhnya, itu tanda masih ada ma'rifah dalam hatinya. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini masih dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih dalam keadaan istiqomah untuk hadir kepada majelis-majelis semacam ini, terutamanya majelis Maulid Arba'in sampai nanti di penghujungnya. Dan perlu diperhatikan hadirin bahwa majelis Maulid itu tidak mesti 40 hari. Di luar nanti habis kita Arba'in, kita bakal ketemu lagi dengan majelis-majelis taklim yang lainnya. Majelis-majelis Maulid lainnya. Ada majelis Al-Hasyir, ada Al-Masyhur, ada Al-Muhajirun, ada Asyaqun Nabi, dan masih banyak nama-nama yang tidak mampu kami sebutkan karena keterbatasan kami mengetahuinya. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita hadir di situ, niatkan bahwa kalau kita hadir itu mendapatkan nurah Nabi Muhammad, niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting hadirin. Kita hadir ke sini nah, niatkan pas hadirnya, niatkan untuk ibadah, masuk masjid, niatkan untuk iktikaf. Bahkan dulu kayak guru Syarwani Abdan, pernah berbilang, hatta kita memakai baju aja pun niatkan imtithalu awamirillah, menjunjung perintah Allah. Karena Allah merintahkan kita untuk menutup aurat, pakai baju itu niatkan untuk menjunjung perintah Allah, yakni menutup aurat. Ada pahalanya. Nah, ada pahalanya. Nah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa peringatan-peringatan Maulid seperti ini macam-macam lika-liku di dalamnya. Nah, tapi ada yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini di dalam kitab Haul al-Ihtifal, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani menyebutkan bahwa di antara yang perlu diperhatikan, anna hadhil ijtima'ati hiya wasilatun kubra lid-da'wati ilallah ta'ala. Bahwasanya perkumpulan yang kita lakukan semacam ini adalah wasilah, adalah perantara yang besar lid-da'wati ilallah ta'ala, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ngajak orang kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dakwahnya kita ini bukan untuk kita. Dakwahnya kita ini bukan untuk kita. Harusnya kita, semacam saya, misalkan saya seharusnya lebih senang orang paham apa yang saya cakapkan, orang mengambil faedah dari apa yang keluar dari mulut saya, dibanding orang harus kenal siapa yang bercakap tadi. Ini kadang-kadang kan kayak gitu. Pergi maulid, baliknya laki bertanya, bini bertanya, misalkan, atau keluarga bertanya, dari mana? Dari maulidan. Siapa penceramahnya? Oh, lucu ustadznya. Rame. Oh, panjang ceramahnya. Tahu. Uring aku tadi. Petandiran aku tadinya. Bercakapan. Faedahnya kada masuk, faedahnya tidak masuk, akan tetapi penceramahnya dia kenal. Kalau saya pribadi wallahil azim, bahwa saya lebih senang antum ambil faedah dari apa yang bisa saya sampaikan dibanding antum harus kenal dengan saya. Seandainya nanti antum balik ketemu sama orang tua, ketemu sama kerabat, pas ditanya siapa penceramahnya, aduh lupa siapa tadi itu, kecil-kecil orangnya baju kuning. Nah, lupa saya siapa tadi itu. Cuman beliau tadi nyampaikan gini. Saya lebih senang seperti itu. Artinya bahwa ada yang kita bawa balik, ada faedah yang kita bisa bawa pulang untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Ini majelis adalah wasilah yang besar di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya fursatun zahabiyatun yanbaghi alla yafuta. Ini adalah kesempatan emas yang bagi alla yafuta, yang semestinya tidak luput. Bal yajibu 'ala du'ati wal ulama'i ay yudzakiru anhum. Yajibu 'ala du'ati, wajib atas para pendakwah, wal ulama'i, para ulama, ay yudzakiru, bahwa mengingatkan oleh mereka al ummah, akan umat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi
wasallam. Nah, kami nang hendak menyampaikan ini hadir hadapan ini. Semestinya kami yang hadir di sini adalah mengajak kita semua, termasuk diri kita sendiri, untuk mengenal siapa Nabi Muhammad. Nah, kalau kita datang ke datang maulid, itu harus ada yang kita kenal kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana makannya, bagaimana minumnya beliau, bagaimana berjalannya beliau, bagaimana lika-liku kehidupan beliau, bagaimana beliau dengan istri, bagaimana beliau dengan anak, bagaimana beliau dengan kerabat. Mungkin sudah pernah ada yang dengar bagaimana kisah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang mana datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya, la'alla shawab in sahhat ta'bir, kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau salah khilaf saya, kepada istri Nabi Muhammad, lupa saya kata Sayyidah Aisyah atau siapa, seingat saya Sayyidah Aisyah, untuk bertanya kira-kira apa lagi yang tidak pernah saya kerjakan dengan apa yang pernah Nabi Muhammad kerjakan. Sunnah apa lagi yang belum pernah saya kerjakan? Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijawab, Nabi Muhammad itu sampai hari tiap hari ngasih makan ada orang fakir miskin buta matanya yang dia duduk dengan jadi duduk Nabi Muhammad sampainya di sana, ketika dikasih makan yang didapati oleh beliau, oleh Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, yang didapati oleh beliau adalah caci makian terhadap Nabi Muhammad. Tahu, ya, jangan mau dekat Muhammad. Muhammad itu gini, jelek-jelekin. Orang yang antum cintain dikit-dikit, antum sendiri kira-kira aja gimana tuh? Kira-kira aja gimana tuh? Hah? Jengkel, masih jengkel. Luar biasa luhurnya hati Nabi Muhammad yang setiap hari menjelekkan seperti itu, beliau tetap senantiasa memberi makan tanpa ada perasaan hati sama sekali. Makanya kenapa fakir miskin itu ketika merasakan suapan yang diberikan sahabat tadi agak sedikit lain, itu agak kasar. Biasanya yang biasa menjawab itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak berubah ekspresi beliau, tidak berubah kepribadian beliau, akan jadi sekalipun. Nah, ini sulit luar biasa. Ini sulit. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru hal ihwalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An yudzakiru al-ummata bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi akhlaqihi wa adabihi wa ahwalihi wa siratihi wa muamalatihi wa ibadatihi. Semuanya kita tiru Nabi Muhammad. Akhlak beliau, adab beliau, hal ihwal keadaan beliau, perjalanan hidup beliau, muamalahnya beliau, ibadahnya beliau, wa ayyan sahuhum wa yurshiduhum ilal khairi wal falahi wa yuhadiruhum dan memberikan nasihat kepada mereka, memberi petunjuk kepada mereka kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada keberuntungan, dan memberikan peringatan kepada mereka daripada keburukan, fitnah. Innana lillahi ta'ala nad'u ila dzalika wa nusyariku fi dzalika. Dan Allah selama-lamanya senantiasa karunia Allah nad'u ila dzalika, kepada kebenaran dan
memberi peringatan kepada kawan-kawan kita, saudara kita, dan kepada diri kita sendiri juga daripada perkara-perkara yang mengundang bala, daripada perkara-perkara yang berbau bid'ah, daripada perkara-perkara yang buruk wasyarri wal fitan. Nah, dari itu mudah-mudahan kita bisa semua berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sekedar kemampuan kita. Wa naqulu lin-nasi laisal maqsudu min hadhil ijtima'at mujarradal ijtima'at wal madahir bal inna hadhihi wasilatun syarifah ila ghayatin syarifah. Bukanlah tujuan daripada perkumpulan itu mujarradal ijtima'at, cuman sekedar perkumpulan saja. Wal madahir, bentuknya aja bermegah-megahan, bentuknya bermantap-mantap. Bukan seperti itu. Bal inna hadhihi wasilah syarifah ila ghayatin syarifatin wa hiya kada wa kada. Bahkan ini adalah wasilah yang mulia kepada puncaknya kemuliaan, wa hiya kada wa kada. Wa man lam yastaqi syai'an li dinihi fa huwa mahrumun min khairatil maulidin maulid syarif. Yang lam yastaqi syai'an dapat faidah daripada agamanya, daripada acara ini, bahwa mahrumun min khairatil maulid syarif. Dia mendapat kebaikan di dalam peringatan maulid Nabi kulla yaumin ziyadatan min al-ilmi wasbah fi buhuril qada. Inilah orang yang setiap hari mencari faedah. Untuk mencari ilmu, untuk cari faedah yang bisa diamali juga. Jangan sampai tidak diamali. Kita ngambil faedah diamali. Melainkan juga ngambil faedah tadi selain menambah ilmu juga untuk mampu mengamalinya. Mudah-mudahan Syiah Fatimiyah, dan ini dibantah oleh Abuya Sayyid Muhammad. Awwalul muhtafilin bil maulidin nabawi, inna awwalal muhtafilina bil maulidi huwa sahibul maulid wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali yang mengadakan maulid, perayaan maulid itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, hadisnya sahih kama jaa fil hadits sahih alladzi rawahu Muslimun. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, lamma su'ila an siyami yaumal itsnaini qala dzaka yaumun wulidtu fihi. Ketika Nabi Muhammad ditanya nih, ya Rasulullah, engkau kenapa puasa hari Senin? Nabi Muhammad menjawab, itu hari yang aku dilahirkan. Wa hadza as-sahhu wa asrahu nassin fi masyari'atil ihtifal bil maulidin nabawi syarif. Nah, ini adalah nas yang jelas, nas yang paling sahih fi masyru'iyyatil ihtifal, di dalam syariatnya perayaan bil maulidin nabawi syarifi, di dalam peringatan maulid Nabi Muhammad. Wala yultafat liqauli man qala inna awwala man ihtafala bihil fatimiyun li anna hadza imma jahlun aw ta'amiyun anil haq. Dan jangan ditoleh kepada liqauli man qala, kepada orang yang cakap nih, inna awwala man ihtafala bihi, kepada orang-orang yang pertama kali mengadakan peringatan seperti ini siapa? Al-Fatimiyun, Syiah Fatimiyah yang di Mesir. Dan nama Syiah Fatimiyah itu ada di Mesir. Nah, diingatkan kepada mereka yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lian hadza imma jahlun. Orang yang cakap kayak gini imma jahlun, boleh jadi bungul. Bahasanya beliau boleh jadi bodoh, au ta'amiyun, atau mungkin pura-pura
daripada kebenaran. Padahal jelas nampak depan matanya. Nah, qaulul Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, qala al-Imam Al-Hafiz Abul Fadli Ahmad bin Hajarin Al-Asqalani. Wa qad dhahara li takhrijuhu ala aslin thabitin wa huwa ma thabata fi sahihaini min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, perlu kita ketahui Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ulama hadis yang luar biasa agungnya, yang mana punya murid pun luar biasa. Ini kalau udah gurunya luar biasa, muridnya luar biasa, dah heran karena gurunya luar biasa. Siapa muridnya? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini pakar dalam masalah ilmu fikih. Dalam masalah fikih. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pun punya murid lagi luar biasa, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu terkapit dua batu. Gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Asqalani itu bidangnya hadis, kepakarannya di situ. Al-Haytami itu kepakarannya dalam bidang fikih. Nah, Al-Asqalani beliau pernah cakap lah bahwasanya wa qad dhahara li takhrijuhu ala aslin thabitin. Simpelnya bahwasanya dasar yang sudah tetap wa huwa ma thabata fi sahihaini, yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari Muslim, min anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah. Fa wajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Kemudian Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura. Kita puasa tanggal Asyura. Kita puasa juga Asyura kan. Nah, kita Asyura puasa, Tasu'a kita puasa juga. Nah, orang-orang Yahudi itu Asyura puasa juga. Nabi Muhammad SAW sampai Madinah ketemu sama orang-orang Yahudi, mereka puasa. Fasa'alahum, Nabi Muhammad nanya sama mereka, kenapa puasa di hari Asyura tuh? Lalu mereka jawab, faqalu huwa yaumun aghraqallahu fihi fir'auna. Asyura itu adalah hari di mana Allah tenggelamkan Fir'aun. Wa najja, dan menyelamatkan oleh Allah Musa, akan Nabi Musa. Fa nahnu nasumuhu syukran lillahi ta'ala. Dan kami berpuasa di hari Asyura itu adalah bentuk rasa syukur kami kepada Allah Ta'ala. Lalu kata Nabi Muhammad, faqala sallallahu alaihi wasallam, nahnu awla bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa itu dibanding kalian. Nah, dari sini fayustafadu minhu fi'lu syukri ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin min isda'i ni'matin aw daf'i ni'matin. Dari sini diambil faidah adalah bolehnya fi'lu syukri, memperbuat syukur, menampakkan syukur ala ma manna bihi, atas anugerah yang diberikan Allah fi yaumin muayyanin, pada satu hari yang tertentu, min isda'i ni'matin, daripada memperoleh nikmat, au daf'i nikmatin, atau daripada menolak nikmat. Nikmat itu bala atau penyakit, sesuatu yang tidak baik. Nikmat. Nah, ketika kita dapat bala, lepas dari bala, menunjukkan rasa syukurnya, itu sunnah juga. Nah, seperti itu juga. Nah, dari situlah diambil kesimpulan bahwa bolehnya merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa syukur. Wa yu'adu fi nadhiri zalikal yaum min kulli sanatin. Wa syukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadah. Kita bersyukur kepada Allah itu macam-macam caranya, dengan macam-macam ibadah, terserah kasih puji, sujud syukur, wasyami, puasa, wasadaqati, sedekah, wa tilawatil Quran, dan membaca Quran. Hadir majelis maulid, di dalamnya ada pembacaan Quran, ada sedekah, buat air minum, makanan, segala macam. Macam-macam lagi ada misalkan ada sujud syukur, misalkan dapat nikmat ya, di rumah sujud syukur dalam keadaan sudah wudu, menghadap kiblat, sujud syukur dia. Nah, bagus juga. Macam-macam cara orang menampakkan rasa syukur itu. Wa ayyu ni'matin, dan apa dia nikmat, Allah yang lebih besar min buruji hadzal.
daripada lahirnya ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau dapat nikmat luar biasa bersyukurnya. Tak berhenti dengan alhamdulillah, 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 nikmat alhamdulillah. Dapat nikmat masya Allah, luar biasa pokoknya. Jual kebun tahan puasa 3 hari. Ya, aku katanya kalau jual kebun aku puasa 3 hari, akhirnya apa namanya dan itu benazar dari sana. Wah, masya Allah, luar biasa. Dengan macam-macam rasa orang bersyukur itu macam-macam, dengan sujud, dengan puasa, dengan sedekah, dengan baca Quran. Kalau dengan nikmat-nikmat seperti itu saja kita bersyukur, apakah lagi Nabi Muhammad lahir ke dunia itu merupakan nikmat yang besar. Nabi rahmati, Nabi rahmat fi dzalikal yaum, pada hari itu. Qala ta'ala laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Terakhir kesampaikan bahwa Nabi Muhammad Nabiur Rahmah yang disebutkan di dalam kitab Ad-Diya'ul Lami huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdu bihi farha. Disebutkan Nabi Muhammad itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdu bihi farhana. Nah, disebutkan dalam ayat seperti itu. Waghdu bihi farhana. Dengan kelahiran Nabi Muhammad, dengan adanya Nabi Muhammad SAW itu merupakan rahmat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak menutup kemungkinan kita ini ya Allah penuh dengan dosa. Apalagi kayak saya bercakap. Nah, seandainya ini ada yang saya cakapkan, ada amaliyah yang saya sampaikan, tidak saya amalkan, saya ngajak kepada Allah, malah hati saya ngajak kepada saya sendiri. Saya misalkan ngajak kita untuk berbuat baik, saya berbuat jahat. Saya ngajak untuk kenal Nabi Muhammad, saya sendiri jauh dari Nabi Muhammad. Saya ngajak baca maulid, saya sendiri tak pernah baca maulid. Tambah parah lagi. Nah, jika hal seperti tambah parah lagi, dan kita berharap satu syafaatul uzma Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Al-Quran, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Abu Ya Sayyid Muhammad di dalam kitab Khasa'is Ummatil Muhammadiyah menerangkan bahwa Allah membagi di dalam ayat ini, Allah membagi umat Nabi Muhammad itu 3 golongan. 1 sabiqun bil khairat, 2 muqtasid, 3 zalimun li nafsih. Pertama, sabiqu bil khairat, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Apalagi yang makruh, haram aja dia tinggalkan. Dia senantiasa melakukan yang wajib, yang sunnah. Dia senantiasa meninggalkan yang haram, yang makruh. Ini namanya as-sabiqu bil khairat. Golongan kedua namanya muqtasid. Siapa muqtasid? Orang yang senantiasa wajib dan meninggalkan yang haram, tapi kadang-kadang masih terjerumus mengerjakan yang makruh. Kadang-kadang masih meninggalkan yang sunnah. Rokoknya mahal, siwak tak punya. Rokoknya mahal, siwak tak punya, parfum tak punya. Ya Allah ya Rabbi, hari Jumat tanda pakai baju putih. Nah kayaknya misalkan aja jauh nyarikan contoh. Nah jauh-jauh saya nyari contoh. Tadi siang saya hampir dipastikan saya hampir tak pernah lagi saya pakai baju berwarna setiap siang Jumat, setiap nak sembahyang Jumat. Hampir dipastikan tak pernah lagi. Entah kenapa siang tadi pakai baju berwarna. Ini bajunya nih, sembahyang Jumat. Pas memang baru balik dari pengajian, tanggunglah langsung ke masjid aja, tak payah lagi balik ke rumah, nanti balik ke rumah sekalian aja. Karena Mbak ada zuhur nak ngajar lagi. Sembahyang di masjid Ukhuwah. Allah selesai. Saya balik dapat kiriman video. Rupanya yang videoin saya itu guru saya Abu Yamaki. Video saya dari belakang. Langsung ditegur beliau, "Fatih, kalau Jumat tuh pakai gamis putih."
Itu betul-betul guru tuh. Itu betul-betul guru. Kalau kita tergelincir padahal enggak salah ada. Cuman karena kita ninggalkan yang baik aja. Nah, itu seperti itu yang patut untuk kita amalkan. Pakai baju gamis putih, sembahyang Jumat baju gamis putih, baju putih siapkan bajunya. Bukan baju siapkan. Songkok putih siapkan. Nah, ayalah, jangan HP aja mahal. Baju gamis putih tidak punya. Ya, nah penting untuk kita laksanakan. Yang ketiga ada namanya az-zalimun linafsi. Az-zalimu linafsi, yaitu orang yang zalim linafsi. Az-zalimu linafsi. Nah, siapa az-zalimu linafsi? Ialah mereka orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang terkadang meninggalkan yang wajib dan terkadang mengerjakan yang haram. Kadang-kadang yang wajib dikerjakan, kadang tinggalkan mut-mutan. Sembahyang mut-mutan, hari ini mau sembahyang. Nanti asal tak lagi sembahyang, nanti bilang kodok ada. Ada lagi istilahnya apa? Kodok apa? Kodokan kubro kah apa katanya? Ya bukan kodok kubro, jamak kubro. Entah dari mana-mana kayak pada istilah dari mana entah. Subuh tak sembahyang, zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang, maghrib tak sembahyang, berkumpul di isya. Disebutnya jamak kubro, merampot aja gawean. Merampot aja gawean. Ya Allah, jangan. Nah, jangan sampai seperti itu. Subuh sembahyang, zuhur sembahyang, asar sembahyang, mumpung masih muda, mumpung kita ini masih muda. Saya tidak tunjuk antum, enggak, saya lah. Nah, saya masih muda juga. Nah, mumpung kita ini masih muda. Nah, orang-orang yang masuk golongan adz-dzalimu linafsih, mereka adalah orang yang kadang-kadang yang wajib ditinggalkan, yang haram kadang dikerjakannya. Apalagi yang makruh, haram aja masih berani dikerjakan, apalagi yang makruh. Tapi kata Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas disebutkan bahwa sabiqu bil khairat yadkhulul jannah bighairi hisab. Wal muqtasidu yadkhulul jannah birahmatillah waz-zalimu linafsih yadkhulul jannah bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau yang golongan pertama masuk surganya enak, dak berhisab, tlong masuk, enak. Golongan kedua muqtasid masuk surganya karena rahmat Allah. Sebenarnya semuanya ya karena rahmat Allah, bi fadlillah. Dan yang golongan ketiga bikin dosa-dosa, ada masih berdosa juga wiannya. Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, mut-mutan taatnya. Ya. Nah, mereka ini pun masih bisa masuk surga dengan rahmat Nabi Muhammad, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan nazarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh, orang-orang alim, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapatkan selama 40 hari ini mampu kita amalkan daripada para asatidzah yang nanti bakal disampaikan oleh Ustaz Sufyan Sauri, guru kita, Ustaz Nur Khalis Ahmad, Ustaz Fauzan, dan faedah-faedah apa yang beliau sampaikan itu, tolong nian, anak minta tolong nian, antum bawalah buku, antum catat. Antum catat itu faedah, sampai rumah renungin, ada tak yang belum ku amalin? Oh, ini belum, amalin. Amalin. Jangan malu. Aku dapat amaliyah ini dari siapa? Ustaz Sufyan Sauri. Aku dapat amaliyah ini dari siapa? Ustaz Nur Khalis. Aku dapat amaliyah dari Ustaz Fauzan, Ustaz Fadli, dan sebagainya macamnya. Artinya kita beramal, ada amal yang ada ilmu yang bisa kita amalkan, kita mendengar dan kita mengamalkan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan itu semua kita mendapatkan pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.